Halo, ketemu lagi dengan saya Ananta Wajendra bersama Hypnocoach Name. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas seberapa logik atau seberapa logis Hypnocoach Name itu di mata masyarakat, di mata umum. Saya seorang yang tidak begitu percaya tentang dalam tanda kutip hal-hal gaib, teman-teman. Dulunya saya tidak percaya, tapi saya mau mencari tahu, saya mau melogikakan hal tersebut gitu. Sesuatu yang namanya gaib atau magis itu saya mencari tahu alasan logisnya. Kenapa bisa dikatakan magis? Saya sebutkan salah satu kelogisan dari santet. Mungkin teman-teman pernah tahu kenapa di dalam tubuh orang itu bisa ada benda. Kenapa di tubuh orang bisa ada sesuatu yang itu benda padat gitu. Dari mana masuknya, dari mana datangnya. Ini sebenarnya sangat logis, teman-teman. Sesuai dengan hukum energi. Anda tahu hukum energi bahwa tidak ada yang namanya benda cair, tidak ada yang namanya benda padat, dan tidak ada yang namanya benda gas. Yang adalah energi yang berubah menjadi cair, energi yang berubah menjadi padat, dan energi yang berubah menjadi gas. Jadi semuanya ini sebenarnya energi. Nah, dia hanya berubah bentuk gitu. Nah, jika ada seseorang yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengekstrak energi, nah, dia bisa saja mengekstrak misalnya jarum atau beling misalnya gitu, diekstrak, dipecahkan energinya, dirubah dari yang padat menjadi yang gas. Nah, kemudian gas jarum atau gas beling tersebut dikirim ke Anda, dimasukkan ke dalam tubuh Anda, dan pada saat masuk ke tubuh Anda dirubah lagi menjadi padat. Maka beling itu akan ada di tubuh Anda. Nah, ini bagi saya sangat masuk akal gitu, karena hukumnya ada dan penjelasannya bisa gitu. Nah, cuma masalahnya tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Nah, maka dari itu saya membuat ACN ini sangat-sangat logis, teman-teman. Pertama, pada saat Anda mengecek nama, Anda menerima hasil cek nama Anda sendiri, dan itu diambil dari nama Anda sendiri. Saya tidak menutup mata, saya tidak merem, atau saya tidak menerawang, saya tidak suruh Anda untuk melakukan hal-hal tertentu kemudian saya baca. Tidak, saya meminta nama Anda, nama yang sudah Anda bawa, kemudian saya analisa dengan menggunakan program saya sendiri, dan akhirnya muncullah identitas-identitas yang terkandung di nama tersebut. Kemudian saya kasih lihat Anda. Nah, atau saya bacakan, kalau misalnya di kantor saya bacakan, tapi ujungnya Anda pasti melihat itu. Dan sekarang Anda tinggal samakan. Nah, kalau Anda tanya dari mana Pak Jendra tahu hidup saya seperti ini? Ya, dari nama Anda, dari hitungan yang ada di nama Anda, dari parameter atau identitas yang ada di nama Anda. Itu datangnya dari Anda semua. Saya tidak ada menutup mata, saya tidak ada melakukan hal-hal magis, saya tidak ada membakar menyan, saya tidak ada melakukan hal seperti itu, teman-teman. Semua datangnya dari nama yang Anda berikan ke saya analisa, muncul hasil seperti itu. Jadi tidak sesuatu yang klinik atau yang magis yang saya lakukan. Mungkin magisnya cuma saya membuat satu software, atau tim saya membuat satu software yang bisa menganalisa, itu mungkin magisnya. Tapi itu juga ada dasarnya, ada dasar semua dari hitung-hitungan yang sudah ada. Jadi teman-teman, ACN sangat logis, dan ACN ini berjalan seiring dengan analogi yang saya miliki gitu. Seperti halnya dulu saya sempat berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa orang yang nggak ngapa-ngapain kaya, terus orang yang banting tulang kerja keras nggak kaya-kaya gitu? Saya sempat bingung. Kalau dikatakan dalam buku-buku bahwa semakin kita tekun, semakin kita bekerja keras, maka kita akan kaya atau kita akan berhasil. Tapi faktanya di lapangan banyak orang yang sudah puluhan tahun bekerja keras tapi tidak kaya-kaya, dan ada orang yang bekerja sedikit tapi kaya. Oke, kalau kita bahas dari sudut karma, mungkin di karma kehidupannya masa lalu seperti itu, dia punya karma, kantong karma segalanya. Oke, itu kita taruh dulu, bukannya saya tidak percaya, tapi itu berbeda bahasannya. Nah, tapi dari nama saya bisa temukan, teman-teman, waktu saya menemukan Hypnocoach Name, saya melihat itu sangat masuk akal gitu. Pada saat kita cek nama orang tersebut, yang nama orang yang bekerja keras, nggak kaya-kaya,
itu sudah dipastikan di namanya banyak identitas kehancuran atau kerusakan, dan tentunya bibit kayanya tidak ada. Dibandingkan dengan nama yang tidak ngapa-ngapain tapi kaya, di situ banyak sekali terkandung bibit kaya, bibit kekayaan itu banyak gitu. Jadi ya wajar kalau yang bibit kaya dengan kerja sedikit saja dia akan menghasilkan bibit kaya akan menghasilkan buah kaya. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai bibit kaya di dalam namanya atau identitas kaya di namanya, ya mau kerja sekeras apapun ya tidak akan kaya gitu. Susah maksudnya. Sama seperti Anda punya kebun, terus Anda menanam pisang, kemudian Anda mengharapkan durian gitu. Dari mana datang duriannya? Bisa saja kan, bisa datang durian. Bisa saja karena saudara Anda kasihan dengan Anda, melihat Anda selalu mengatakan durian, ini durian, tapi nyatanya itu pisang, kemudian malam-malam saudara Anda menggantungkan durian di pohon pisang itu. Bisa saja. Tapi begitu Anda ambil pohon duriannya, ya udah nggak ada durian lagi. Yang ada cuma pisang gitu. Nah sama, tapi kalau Anda mempunyai pohon durian, pohon pisang, pohon rambutan, pohon mangga, ya tentunya Anda bisa memanen semua buahnya gitu. Sangat simpel sekali. Dunia bekerja seperti itu teman-teman. Dunia bekerja dengan jalur yang sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang kita percaya. Dan tentunya Tuhan membuat seperti itu dengan satu konsep yang sangat adil. Nah sama seperti kasus tadi, kalau seandainya Tuhan memberikan kekayaan kepada orang yang di namanya tidak ada kayanya, maka Tuhan jadi tidak adil. Nah, kalau Tuhan memberikan miskin kepada orang yang ada bibit kayanya, juga Tuhan tidak adil. Itu sama seperti bos yang menggaji cleaning service setara gaji direktur. Ya bosnya nggak adil, ngapain cleaning service digaji direktur? Direkturnya protes. Loh bos, saya direktur, kenapa cleaning service-nya juga ikut-ikutan gaji direktur? Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu adil. Tinggal kita mencari tahu keadilannya seperti apa. Kita tinggal tahu apakah di nama kita sudah terdapat bibit-bibit yang berunjuk kepada kekayaan. Maka jika kita kaya, ya sudah selesai. Jadi ACN sangat logis teman-teman. Jadi jika ada orang yang berpikir logis, mengutamakan logika di atas segalanya, ACN adalah tempat yang terbaik buat Anda pelajari. Jadi dapatkan info lebih banyak tentang HypnoCoach STEM atau ACN, Anda bisa searching di Google, di YouTube, di channel saya. Dan karena saya yakin bedanya Anda dengan saya adalah informasi yang lebih banyak yang saya miliki, sehingga saya bisa melakukan banyak perubahan terhadap kehidupan. Jadi sekian, saya Ananta Majendra, salam HypnoCoach STEM.